Baiklah, udah siap untuk belajar? Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tabi pun. Ya, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, sehat semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, cek kehadiran dulu ya. Coba, ada yang nggak berangkat nggak hari ini? Tidak ada, Bu. Sepertinya tidak ada, Bu. Ibu panggil satu-satu ya. Aldi, Hadir, Bu. Alfian, Hadir, Bu. Andra, Hadir juga, Bu. Anissa, Hadir, Bu. Beta. Bu. Baiklah, semua hadir ya pada hari ini. Nah, baiklah, sebelum kita mulai belajar, boleh dipimpin doa dulu. Baik, Aldi, coba dipimpin doanya. Baik, Bu. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Amin, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kelancaran dalam belajar dan mengajar. Dengan berdoa juga kita semoga selalu diberi kepahaman dalam pembelajaran hari ini, dan kita dapat menerapkan pembelajaran hari ini dengan baik dan bisa diterapkan juga di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya sebelum kita menuju ke materi yang kita bahas pada hari ini, ada yang tahu nggak sih apa itu teks eksposisi? Sebelum kita membahas materi pada hari ini, kita harus tahu nih apa itu teks eksposisi. Ada yang tahu? Saya, Bu. Coba, Anissa, teks eksposisi itu apa ya? Yang isinya ada informasinya, Bu. Belum lengkap. Coba yang menambahkan. Sebentar. Aldi, coba tambahkan Aldi. Bu, yang isinya singkat dan akurat, Bu. Nah, secara garis besar, pengertian dari Aldi dan Anissa tadi sudah saling menyangkut ya antara materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, benar ya yang sudah diungkapkan oleh Aldi dan Nisa tadi, tapi belum menunjukkan tujuan apa sih dari teks eksposisi ini. Nah, tujuan dari teks eksposisi ini yaitu untuk mempengaruhi dan meyakinkan seseorang atau sekelompok orang, dan itu juga disebut dengan teks persuasif. Tadi apa yang Ibu katakan? Bisa diulangi, Alfian? Hanya untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang, Bu. Nah, ya, bertujuan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang. Nah, teks eksposisi ini dapat mengubah sikap dan mengubah pandangan dengan mengungkapkan argumen-argumen tentang sesuatu persoalan tertentu. Ada beberapa contoh dari teks eksposisi. Nah, salah satu contoh ini yang akan kita bahas pada hari ini, pembelajaran hari ini, yaitu teks pidato. Ada yang tahu nggak sih teks pidato itu apa? Coba, ada yang bisa menjelaskan teks pidato itu apa? Pidato, kalian pasti tahu. Apa itu pidato? Silakan Anissa. Pidato itu berbicara di depan umum, Bu, seperti ceramah. Ya, benar. Benar ya yang diungkapkan oleh Anissa. Teks pidato itu sama dengan ceramah. Nah, sembari kita membahas tentang apa itu teks pidato, silakan kalian buka buku paketnya, buku bahasa Indonesianya di halaman 36. Di situ ada contoh dari contoh-contoh dan tentang materi teks pidato. Silakan kalian buka. Baik, Bu. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian itu akan mengetahui apa sih struktur dari teks pidato. Kemudian kalian akan mengidentifikasi ciri kebahasaan dari teks pidato. Maka dari itu kalian akan dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Nah, kalian akan berdiskusi tentang struktur kebahasaan pada teks pidato dan apa aja ciri kebahasaan dari teks pidato. Nah, dan kemudian kalian juga akan
secara individu akan menuangkan gagasan, pikiran, dan arahan atau pesan yang ada dalam teks pidato tersebut secara lisan maupun tulisan. Ini secara individu, tapi kalian tetap mendiskusikannya dengan kelompok. Ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik. Baiklah, bisa kita mulai pembelajaran hari ini. Silakan kalian membagi kelompok. Mau ibu tentukan atau kalian sendiri? Kalau kalian sendiri, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 sebelah sini dan kelompok 2 sebelah sini. Dibuka buku paketnya tadi halaman 36. Silakan dibuka. Di situ ada teks pidato. Coba dibaca teks tersebut. Baik, Bu. Dan kalian menentukan atau menemukan apa aja sih struktur dari teks pidato. Di situ sudah ada struktur teks pidato, tinggal kalian menyamakan mana sih struktur teks pidato itu. Baiklah, ibu akan memberi waktu kalian 30 menit untuk berdiskusi. Silakan berdiskusi untuk menentukan apa itu struktur teks pidatonya, apa saja struktur teks pidato. Silakan berdiskusi. Nanti setelah 30 menit setiap kelompok memaparkan apa temuannya tentang struktur teks pidato. Silakan. Iya, Bu. Wah, bagus-bagus ya pemaparan materi dari setiap kelompoknya. Kalian sudah bisa menentukan dan menemukan apa saja struktur teks dan ciri kebahasaan dari teks pidato. Dan semoga kalian dapat mengingatnya terus apa sih teks pidato itu, dan bisa membuat teks pidato dari struktur dan ciri kebahasaan yang sudah kalian temukan. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada yang bisa merangkum atau memberi simpulan pada pembelajaran hari ini? Apa aja sih yang udah kita pelajari pada hari ini? Ada yang bisa? Kalau bisa, angkat tangan. Saya, Bu. Oh yaudah, baiklah. Anissa lagi nih. Silakan Anissa. Hari ini kita sudah belajar tentang struktur dan ciri kebahasaan dari teks pidato, Bu. Nah, iya benar. Kurang lebih kita hari ini sudah belajar tentang struktur dan ciri kebahasaan. Kalian juga ibu harapkan dapat mengerti tentang struktur dan ciri kebahasaan dari teks pidato. Nah, setelah kalian mempelajari teks pidato pada hari ini beserta struktur dan ciri kebahasaannya, kalian tahu nggak sih apa yang manfaat yang kalian dapat dari belajar teks pidato ini? Baik, ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Oh, Beta. Sekarang Beta. Oke, Beta. Silakan. Manfaatnya kita mampu membuat teks pidato dengan struktur. Ya, manfaatnya kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih manfaatnya kita mampu membuat teks pidato. Kita belajar berani untuk membuat untuk menampilkan pidato karena sudah mengetahui nih gimana pembuatan pidatonya, strukturnya. Baiklah, Ibu akan memberitahu nih apa manfaat dari kalian belajar tentang struktur dan ciri kebahasaannya. Kalian itu bisa tuh menerapkan struktur dan ciri kebahasaan ini ketika kalian membuat teks pidato. Itu agar teks pidato kalian mudah dipahami dan runtut untuk penyusunannya. Nah, itulah manfaat kalian untuk belajar struktur dan ciri kebahasaan kali ini. Untuk minggu depan kita tetap belajar tentang teks pidato, tetapi seperti yang sudah diungkapkan tadi, ini kan karena jamnya tidak mencukupi, kita akan teruskan pada minggu depan, yaitu kalian akan menyampaikan terkait apa sih pesan yang ada dalam teks pidato. Tadi kan sudah didiskusikan bersama kelompok, tinggal kalian menyampaikan minggu depan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, dan terima kasih anak-anak kalian mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat bermanfaat, dapat diberkahi oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, Ibu ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.